Jadi ada salah satu postingan ya dari Presiden Republik GCP ini. Saya kalau serius, saya kalau baca-baca postingannya ini memang betul gimana? Kacau. Jadi kita baca salah satu postingan dari Kosashi Nakamoto ya. Di sini beliau mengatakan seri edukasi GCP murni bagian satu. Jadi menurut saya ini hal penting juga biar sedikit mengedukasikan buat teman-teman pionir Indonesia ya. Jadi kalau saya sih orangnya kan eh, ya gimana ya, teman-teman tahu sendiri saya saya sangat paham itu ya. Jadi di sini beliau mengatakan, apakah para pedagang yang mengalami kerugian setelah barter GCP bisa disalahkan atas kesepakatan sendiri? Betul ini. Ini harus teman-teman harus dengarkan ini ya. Banyak pionir yang kemudian menuduh saya sebagai anti GCP setelah saya mengedukasikan tentang barter dan pembentukan harga di blockchain hari ini ya. Padahal kita semua tahu bahwa sejak awal saya selalu mendukung GCP dengan menuliskan langsung pada proyek-proyek di kode GitHub ya, yang saya sudah sering kutip oleh sebagian besar dari Anda, termasuk para scammer Pauzan ya. Namun ada pertanyaan besar yang sama sekali belum terjawab selama 7 tahun. Anda melakukan barter GCP. Ya, teman-teman pionir yang GCP yang selalu melakukan barter dengan nilai GCP ya, 314159. Mengapa harga GCP tidak kunjung-kunjung terbentuk di blockchain? Padahal sudah sangat banyak transaksi mikro GCP ya, 4,2 juta di Indonesia ya, yang kita lakukan dan para pedagang juga sudah merugi atas modal mereka yang belum kembali ya. Tolong ya pedagang-pedagang yang barter dengan nilai GCP nonton video saya ini, kalian harus jujur lah ya, jujur dari hati. Kalian untung atau rugi? Ya, soalnya kalian pedagang ini harus muter. Hari ini kalian dapat duit, besok beli lagi, siapkan lagi produk barang atau jasa yang kalian jual untuk muter gitu. Ngerti nggak yang namanya bisnis itu? Jadi kalau nggak bisa dicairkan koinnya, lantas gimana? Mandet lah, boncos ya. Next. Para GCP Ambassador akan langsung memblokir Anda jika Anda menanyakan hal ini dan malah mempersalahkan Anda karena Anda sudah sepakat melakukan barter tersebut. Iya, itu kenyataan si Nonce itu ya. Dan si Yohanes Halemon, kalau kita tanya kayak gitu kan mereka nggak kasih jawaban yang jelas ya. Kebanyakan kan mereka kan ngambang. Apakah kesepakatan kotor seperti ini yang diajarkan oleh Dr. Nicholas? Yang saya lihat di sini hanya ada pemaksaan kehendak dari pihak pembeli yang menjanjikan kembalinya modal saat open-minded GCP yang mereka sendiri tidak tahu kapan tepatnya. Benar ini. Kalau ini saya sangat setuju cara apa yang dibicarakan atau dituangkan oleh Mr. Kosashi, Republik GCP, Presiden Republik GCP ya. Sangat setuju ya. Para pedagang dibuat terjebak secara psikologis ya, karena dia sudah didoktrinisasi nih sama si Nonce nih, dan tidak bisa menghindar dari kesepakatan rekayasa yang disebut dengan harapan mereka dimanipulasi oleh ajaran yang salah tentang barter GCP ya. Barter adalah salah satu fitur penting yang disediakan oleh P-Network agar pionir dapat memanfaatkan koin Pi sebagai utilitas. Benar nih ngomongnya nih, gak salah. Kalau saya ini saya laku pionir sejati, saya akui apa yang dibicarakan oleh Mr. Kosashi ini. Namun ketika Anda memasukkan unsur GCP di sana, barter tidak lagi berfungsi secara utilitas, melainkan sebagai spekulasi. Memanglah spekulasi, menguntungkan pembeli, penjualnya boncos Mr. Kosashi. Itulah yang saya perjuangkan selama ini teman-teman pionir itu. Kalau kalian tukar dengan nilai GCP 314159, boncos pedagangnya ya. Sudah ulang, tapi pedagangnya nggak mau ngaku tuh, hanya 1-2 saya ngaku. Di seluruh Indonesia karena sudah terlanjur ikut GCP kayak kerbau ditarik hidungnya, mereka nggak mau ngaku lagi Mr. Kosashi. Padahal mereka lugi itu. Dr. Cheng Dofan sendiri tidak setuju dengan
adanya spekulasi harga yang berpotensi merugikan pionir. Benar itu. Jadi mau sampai kapan kita menyalahkan para korban barter GCP? Ya, kembalilah kepada GCP murni yang diajarkan oleh Dr. Nicholas yang tidak merugikan siapapun, terutama pedagang. Ya, mungkin maksudnya Mr. Kosasi ini ya, GCP murni itu GCP yang tidak perlu menentukan nilai, terjadi secara mekanisme pasar. Itulah global consensus value, terbentuk oleh mekanisme pasar di mana pedagang dan pembeli sama-sama untung. Ya, kalau ada lagi kata si Nonce, setengah pakai uang fiat, setengah pakai uang pakai GCP, tetap boncos saudaraku. Makanya si Nonce itu nggak ada jawaban yang pasti ya. Si Nonce itu ambiar ya, dia itu orangnya itu nggak jelas ya. Dia itu nggak punya pikiran marketing, bisnis, nggak ngerti dagang dia. Dia yang ngerti dalam otaknya itu 1 koin 5 miliar bisa beli Ferrari, Lamborghini, bisa beli rumah mewah, bisa ini. Makanya dia doktrinisasi semua pionir GCP di seluruh Indonesia untuk sama-sama otaknya juga menghalu gitu. Padahal sebenarnya kita juga punya prinsip, tetap akan sukses, tetapi butuh proses yang panjang dan tidak ada nilai yang begitu fantasi. Yang benar sudah kenyataan, 5 bursa sudah terregistrasi dan sekarang kita menunggu DEPS dibuka dan kita bisa transaksi barang dan jasa dan saling menguntungkan antara pembeli dan penjual ya. Jadi saya anjurkan harus pakai nilai di GCP yang murni, itu harus nilai yang ada di market bursa, itulah yang benar itu. Sedangkan 314159 itu ya kalau sekedar kata Kosasi itu sekedar cuma hanya imajinasi, nggak apa-apa Mr. Kosasi ya. Luar biasa, saya akui inilah yang nama hebat Mr. Kosasi, presiden GCP yang sebenarnya ini ya. Inilah sebenarnya GCP murni, bukan si Nonce sama Yana Lepek dan semua itu di luar sana. Mereka itu merusak kan? Melahirkan Fauzan Wibowo dan Hendra Tambani yang menipu dengan uang member untuk masuk dulu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.